berdasarkan teori Charles Robert Darwin yang berpendapat bahwa yang akan bertahan hidup bukanlah spesies yang paling kuat, bukan pula spesies yang paling pintar, melainkan yang paling mampu berubah. Pendapat ini sangat tepat di masa pandemi, karena untuk bertahan hidup harus berubah dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru yang dikenal sebagai era new normal, di mana era new normal ini ada beberapa hal yang harus diadaptasikan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mempertahankan hidup meski dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah pembelajaran daring di masa pandemi. Dengan adanya pandemi menyebabkan beberapa dampak tidak hanya pada bidang kesehatan, namun juga dalam bidang sosial, ekonomi, pariwisata, bahkan dalam pendidikan, sehingga pada tanggal 24 Maret 2020 pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dengan menghadirkan alternatif dalam proses pembelajaran bagi peserta didik, yaitu dari tatap muka atau luring menjadi pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini merupakan solusi saat ini, namun masih banyak menuai kontroversi dan kendala-kendala. Di antaranya adalah kemauan ataupun motivasi peserta didik dan orang tua dalam menguasai teknologi, serta sulitnya kondisi sosial ekonomi orang tua di masa pandemi. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, terdapat sekitar 40% peserta didik di UPT SPF SMP Negeri 40 Makassar yang masih kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran daring, utamanya dalam pembelajaran PPKN. Padahal dalam pembelajaran PPKN sangat penting diajarkan karena PPKN merupakan wahana pendidikan nilai moral dan karakter. Namun karena fasilitas utama seperti kuota internet dan smartphone yang tidak dimiliki oleh peserta didik, sehingga menghambat pelaksanaan pembelajaran daring, dan hal ini terjadi pada peserta didik yang kondisi ekonomi orang tuanya termasuk ekonomi rendah. Uraian tadi, maka peneliti mencoba melakukan penelitian tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada mata pelajaran PPKN kelas 86 di UPT SPF SMP Negeri 40 Makassar. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN kelas 86. 2. Bagaimana pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN kelas 86. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN kelas 86. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN kelas 86. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN kelas 86. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN kelas 86. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat praktis,
diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti itu sendiri, bagi pendidik, bagi lembaga atau sekolah, dan bagi pemerintah. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi kajian pustaka: 1. Kondisi sosial ekonomi orang tua. Menurut Depdikbud, kondisi sosial ekonomi orang tua merupakan keadaan atau kenyataan yang terlihat atau dirasakan oleh indera manusia tentang keadaan orang tua dan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi orang tua yaitu: 1. Tingkat pendidikan. 2. Tingkat penghasilan atau pendapatan. Yang ketiga, kepemilikan aset. Yang keempat, tingkat pengeluaran. 5. Jumlah tanggungan orang tua. Yang keenam, jenis pekerjaan orang tua. Dan yang ketujuh, jabatan sosial orang tua dalam masyarakat. Berikutnya, tingkatan sosial ekonomi orang tua, yaitu terdiri atas 3. 1. Golongan sosial ekonomi tinggi. Kemudian yang kedua, golongan sosial ekonomi sedang. Dan yang ketiga, golongan sosial ekonomi rendah. Kajian pustaka yang kedua yaitu motivasi belajar peserta didik. Menurut Sarudiman, motivasi belajar peserta didik adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta mengarahkan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Adapun jenis-jenis motivasi menurut Santrok dan Tampunan ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk fungsi motivasi menurut Sardiman terbagi 3. 1. Mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua, menentukan untuk berbuat. Kemudian yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu: 1. Faktor internal, yaitu faktor fisik dan psikologis. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor sosial dan non-sosial. Kajian pustaka yang ketiga adalah pembelajaran daring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud, daring adalah akronim dalam jaringan terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Sehingga pembelajaran daring dapat diartikan sebagai metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Management System atau LMS dengan menggunakan Zoom dan Google Meet dan lain-lainnya. Dalam pembelajaran daring, adapun platform yang digunakan menurut Kusuma dan Hamidah yaitu WhatsApp, kemudian Google Classroom dan Zoom aplikasi. Kemudian dampak daripada pembelajaran daring menurut Warala R.J. Christo yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Selanjutnya adalah solusi dalam mengatasi pembelajaran daring. Salah satunya adalah komunikasi dan kerjasama semua pihak termasuk pemerintah. Kemudian kajian pustaka yang keempat adalah mata pelajaran PPKN. Menurut Aji, mata pelajaran PPKN merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma secara utuh, bulat, dan berkesinambungan. Dalam mata pelajaran PPKN terdapat beberapa karakteristik, ruang lingkup, dan tujuan daripada PPKN.
Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang relevan dengan judul yang akan diteliti yaitu 1. Karya ilmiah Fadian Raid Hisam 2017 yang berjudul Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa kelas 10 IPS dan 11 IPS SMAN 1 Bawang tahun ajaran 2016-2017. Yang kedua, karya ilmiah Nurmaya Dama 2018 yang berjudul Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS kelas 8 SMP Negeri 1 Telaga Kabupaten Gorontalo. Dan yang ketiga, karya ilmiah Wurdianti Yuli Astuti 2016 yang berjudul Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Minat Belajar Siswa SMK YPKK 3 Sleman. Selanjutnya, kerangka pikir. Dengan adanya Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, mengakibatkan pembelajaran dilakukan di rumah melalui metode pembelajaran daring. Namun pada pelaksanaannya masih terkendala pada kurangnya kemauan ataupun motivasi belajar peserta didik serta sulitnya kondisi sosial ekonomi orang tua, sehingga diperlukan beberapa indikator untuk mengukur sejauh mana pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar peserta didik. Adapun indikator yang dimaksud dalam kondisi sosial ekonomi orang tua yaitu tingkat penghasilan atau pendapatan orang tua, kepemilikan aset barang berharga keluarga, jumlah tanggungan orang tua, tingkat pemenuhan kebutuhan hidup, kondisi tempat tinggal, jenis pekerjaan orang tua, dan jabatan sosial orang tua di masyarakat. Sementara indikator untuk motivasi belajar peserta didik yaitu ketekunan dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, tidak cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, berprestasi dalam belajar, dan mandiri dalam belajar. Dengan melalui indikator-indikator tersebut, diharapkan adanya optimalisasi pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN bagi peserta didik di kelas 86. Berikutnya adalah hipotesis. Dalam hipotesis ini, berdasarkan rumusan masalah, pertama, untuk hal A, terdapat pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN. Kemudian tidak terdapat pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN. Yang kedua, hipotesis yang kedua adalah terdapat pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN kelas 86. Kemudian tidak terdapat pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN kelas 86. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah terdapat pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran PPKN kelas 86. Nya adalah bab 3, metode penelitian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di sini adalah di UPT SPM SMP Negeri 40 Makassar. Sementara waktunya yaitu pada Desember 2021 sampai Februari 2022 sesuai dengan yang terlampir. Kemudian yang ketiga adalah desain penelitian. Desain penelitian terdiri dari 1. Menentukan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian mengumpulkan data dan menyusun laporan.
Selanjutnya yang keempat adalah populasi dan sampel. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian di sini adalah peserta didik kelas 81 sampai kelas 86 yang berjumlah sekitar 200 orang. Sementara untuk sampelnya adalah peserta didik kelas 86 berjumlah 34 orang. Selanjutnya empat adalah definisi operasional, konsep, variabel, dan indikator. Definisi konsep di sini adalah variabel X, yang termasuk variabel X yaitu kondisi sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar peserta didik. Sementara yang masuk dalam variabel Y adalah pembelajaran daring. Kemudian definisi variabel yaitu terdiri dari definisi kondisi sosial ekonomi orang tua, kemudian motivasi belajar peserta didik dan pembelajaran daring. Instrumen dan perangkat penelitian. Yang dimaksud instrumen dalam penelitian ini yaitu kisi-kisi tentang kondisi sosial ekonomi orang tua, kemudian kisi-kisi motivasi belajar peserta didik, dan kisi-kisi pembelajaran daring. Yang ketujuh yaitu uji coba instrumen. Dalam uji coba instrumen ini ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian yang kedelapan adalah pengumpulan data. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengumpulan data. Pertama yaitu dengan melakukan observasi, yang kedua melakukan wawancara, kemudian yang ketiga melalui angket, dan yang keempat dengan dokumentasi. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini ada beberapa uji yang perlu diketahui. Pertama, uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas data, kemudian uji homogenitas, uji linearitas, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Dalam pemaparan proposal saya, sekian dan terima kasih.